A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Berkatalino, basuramin kasarga, basina kebadan. Harus. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, pada kali ini di pertemuan yang ketiga, Bapak Ibu, kita akan belajar kembali gitu eh, pada ahlinya ya, Bapak Ibu, yakni tentang seni menulis mudah dan efektif, mengubah ide menjadi karya tanpa rasa takut, yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Muhammad Haris Sadikin SKOM selaku pimpinan redaksi SKH Palangkaraya Pos kayak gitu. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan Bapak Haris. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas kira-kira begitu. Alhamdulillah. Ya, saya mohon maaf sebelumnya karena kebetulan tadi ada kendala teknis, jadi sekarang masih posisi dalam perjalanan. Eh, untuk materi kali ini saya memang sengaja mengambil tema menulis mudah dan efektif karena mungkin bagaimana cara-cara dan dasar-dasar penulisan mungkin akan sudah disampaikan oleh para narasumber yang sebelumnya. Sehingga saya mengambil inisiatif untuk mengambil tema ini. Saya mohon maaf ya tidak on cam dulu karena memang sedang dalam perjalanan posisinya. Eh, apa sih yang seringkali kita eh, menjadi kendala kita ketika kita ingin menulis? Ini sebetulnya tanpa disadari. eh, Ketika kita ingin menulis itu selalu ada kesulitan. Pertama adalah rasa takut, yang kedua kita selalu berpikir perfeksionis. Kita selalu ingin segala sesuatunya itu sempurna gitu. Nah, padahal dasar dalam menulis itu yang paling penting adalah kita jangan takut dulu. Kita jangan takut memulai dan jangan takut salah. Itu poin pentingnya. Nah, solusinya adalah bagaimana? Kita tulis dulu apapun yang kita pikirkan, apapun yang ada dalam otak kita, kita semua tuangkan ke dalam buat tulisan dan jangan diedit. Kesalahan apapun dibiarkan aja dulu karena editing itu kita nanti biasanya akan lakukan pada proses terakhir. Proses-proses editing itu pada saat kita melakukan finishing dalam sebuah tulisan. Nah, langkah idealnya adalah kita melakukan persiapan dulu. Nah, persiapannya itu adalah kita menuangkan ide ke dalam sebuah tulisan, jangan memikirkan tata bahasanya dulu. Biarkan mengalir apa tulisannya, apa yang ada di otak kita, itu semua dikeluarkan semua. Kemudian buat kerangkanya, poin-poin pentingnya apa, struktur tulisannya bagaimana. Nah, kemudian paling penting adalah banyak membaca untuk memperkaya kosakata dan gaya bahasa, konsisten menulis satu paragraf atau pengalaman harian. Nah, ini kita bisa mulai, makanya orang tua kita dulu itu kan sering mengajarkan bahwa kita membuat sebuah buku harian itu sebetulnya adalah pendidikan pendidikan untuk menulis. Nah, langkah kedua yang efektif yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan kalimat-kalimat pendek sederhana eh, yang langsung pada poinnya. Hindari saja kalimat-kalimat majemuk yang berbelit-belit. Kemudian bahasa aktif itu kita jangan memikirkan dulu
bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Indonesia berdasarkan kamus KBBI. Tapi gunakan saja jargon-jargon umum dulu, bahasa-bahasa yang biasa sehari-hari kita pakai untuk kita tuangkan ke dalam tulisan. Karena sekali lagi kesalahan-kesalahan pengetikan, kesalahan-kesalahan penulisan itu biasanya akan kita lakukan pada saat proses editing di akhir. Di akhir pada saat kita melakukan finishing dalam pembuatan karya tulis. Nah, yang paling penting yang perlu ditekankan adalah kita menulis itu untuk dibaca. Menulis untuk dibaca itu tentu kita harus memperhatikan target audiennya sehingga kita bisa menyesuaikan tata bahasanya. Nah, kemudian bahasa-bahasa yang dipergunakan itu lebih sederhana. Sederhana, informasinya jangan terlalu rumit. Kemudian kalau bisa bahasa-bahasa pergaulan yang kita hindari itu kebanyakan adalah bahasa-bahasa akademik. Itu yang perlu kita sederhanakan, bahasa akademik atau bahasa-bahasa yang umumnya dipakai orang-orang pada seminar-seminar atau apa gitu. Itu yang harus kita hindari. Nah, kemudian langkah ketiga yang kita mesti siapkan, ini sangat menentukan adalah waktu. Waktu kita menulis itu kita harus jadwalkan dengan benar. Apakah pagi atau malam? Nah, karena waktu itu menentukan bagaimana otak kita berpikir. Nah, kemudian jangan mengedit saat draft pertama sedang dibuat. Jadi ketika kita membuat draft tulisan, itu biarkan saja mengalir, jangan dilakukan pengeditan. Nah, pada saat pengeditan akhir, nah, baru kita akan melihat nanti kata-kata yang mubazir. Nah, itu baru nanti seleksi dengan sendirinya. Nah, terakhir kita membaca ulang tulisan kita dengan melakukan penilaian secara menyeluruh setelah semua tulisan itu selesai. Nah, kemudian ada strategi-strategi yang memang cocok buat kita bangun ketika kita menulis, yaitu pertama, tentu sebelum kita memulai menulis harus dilakukan dengan riset dulu, investigasi fakta secara sistematis untuk memperkuat. Nah, kemudian suasana, nah, banyak orang yang menulis itu kadang-kadang, apalagi di zaman sekarang, menulis itu kebanyakan sudah lagi tidak dilakukan di rumah atau di kantor, tapi kebanyakan sudah di kafe atau di tempat-tempat yang memang suasananya nyaman. Itu tergantung bagaimana suasana untuk mendukung mood kita ya. Kemudian yang paling penting juga dalam menulis adalah bagaimana kita menentukan topik. Topik yang ingin kita tulis itu tentu harus kita kuasai secara minimal, secara mendasar atau secara umum, sehingga ketika ada istilah-istilah yang yang asing, kita mudah memahaminya. Nah, kemudian eh, strategi keduanya adalah tentu kita sering ikut interaksi dan diskusi, kemudian aktif di media sosial, dan jangan lupa juga perbanyak forum penulisan. Kita ikut di forum-forum penulisan sehingga secara potensi kita mampu tergali dengan maksimal. Nah, kemudian eh, kita juga harus memahami audiens kita, pembaca kita, siapa aja yang sasarannya akan kita tuju. Kemudian juga memantau isu-isu terkini. Pastikan tulisan kita tetap relevan sehingga kita tidak ketinggalan zaman. Nah, kuncinya semua adalah semua cara tidak akan berarti tanpa konsisten. Nah, karena itu, eh, kalau kita ingin menjadi seorang penulis yang bagus, tentu konsistensi itu sangat penting. Karena penulis itu sama ibarat kita kayak naik sepeda motor atau kita naik mobil. Setiap hari kita naik mobil, setiap hari kita naik sepeda motor, itu kita akan menjadi ahli. Nah, penulis itu juga seperti itu. Setiap hari kita menulis, maka setiap hari kita akan merasa seperti itu melakukan hal biasa dan menjadi rutinitas yang kita bisa biasa lakukan hari-hari. Nah, itu eh, beberapa hal yang mungkin menjadi pemantik diskusi kita. Eh, ya,
terakhir ini mungkin tantangan diri sendiri. Tantangan itu menulis itu kadang-kadang tantangan itu datang dari diri sendiri, kemudian kita juga sering tidak pede. Nah, sehingga kita harus menemukan identitas dan ciri khas kita untuk mulai menulis. Nah, jadi ringkasan alur menulis itu adalah memulai dari mindset, tulis dulu, edit nanti, kemudian persiapan, draft sederhana, revisi, kemudian baru gaya hidup. Nah, eh, intinya adalah mulailah hari ini menulis adalah keahlian dasar yang bisa dilakukan semua orang. Kuncinya adalah tahu caranya dan konsisten melakukannya. Karya terbaik dimulai dari keberanian yang untuk memulai. Nah, kira-kira itu beberapa hal yang saya ingin sampaikan dalam diskusi ini sebagai pemantik pemantik diskusi karena saya yakin untuk teknik-teknik dasar penulisan dan lain-lain itu mungkin sudah disampaikan oleh para pemateri sebelum saya. Mungkin itu dulu Mas Noval. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, langsung saja. Ini ada beberapa peserta. Main di grup ada sekitar 17 sampai 20-an, tapi karena mungkin ini udah fase-fase rentan untuk pulang kampung, jadi transisi, Bapak Ibu. Oke, tapi tidak masalah, kita tetap konsisten ya di kelas ini. Silahkan Bapak Ibu, saya persilahkan untuk bertanya. Ya, Bu Ika, silahkan Bu Ika. Eh, jadi gini, akhir-akhir ini kan AI itu semarak banget ya Mas, semarak banget. Terus ada yang mulai latah nih, mulai latah. Saya sempat karena saya termasuk bukan yang penikmat gitu ya, jadi masih masih belajar juga mengenal AI ini gitu. Keterlibatan AI dalam opini itu seperti apa ya? Soalnya kan opini itu kalau menurut bayangan saya, opini adalah gambaran dari apa yang kita pikirkan, dituangkan ke dalam tulisan. Nah, seperti tadi kan tidak boleh takut untuk menulis, tuangkan aja dulu. Jangan buru-buru direvisi, dibaca itu ntar aja. Karena eh, yang sempat saya rasakan adalah begitu saya menulis, terus melihat apa yang sudah diajarkan kan coba ATM deh gitu ya. Itu tuh berasanya tuh kayak oh ini kayaknya nggak gini, ini nih nggak gini. Jadi apa ya nggak bisa konsisten atau puguh gitu dalam menuangkan tulisan gitu. Itu tipsnya gimana ya Pak? Ya, Bu Ika. Baik Ibu, terima kasih. AI itu kan gini Bu, itu kan adalah permainan algoritma yang digunakan oleh mesin. Hmm. Sehingga data-data yang dia kumpulkan itu adalah data-data yang memang sudah pernah diposting di dalam di apa di platform-platform digital. Sehingga Hmm. itu tidak menjadi pemikiran murni kita. Sementara Hmm. tulisan yang ingin kita tuangkan itu adalah ide-ide yang muncul dari kita sendiri gitu. Oke. Menggunakan AI itu tidak diharamkan, tetapi itu hanya menjadi bahan dasar untuk kita mengembangkan ide-ide kita. Itu yang paling penting sebetulnya. Nah, kemudian bagaimana sih tipsnya? Eh, kita kalau saya itu selalu memberikan kepada teman-teman itu begini. eh, Menulis itu gunakan bahasa sehari-hari dulu, Hmm. bahasa sehari-hari dulu, apa yang ada kita pikirkan, kita ucapkan sambil tangan kita juga mengetik gitu. Nah, dengan begitu biasanya itu Mengalir ide-ide kita ya. itu akan mengalir dengan sendirinya. Hmm. Nah, memang kesulitannya itu soal kebiasaan. Kadang-kadang soal kebiasaan kita yang memang sulit memulai itu. Nah, jadi kalau menurut saya sih lebih baik tuangkan aja semua apa yang ada dalam pikirkan tuh semua dituangkan dalam sebuah tulisan.
ketika sudah memasuki tahap finish, baru kita baca ulang. Nah, Hmm. baru kita melakukan penyesuaian kesalahan pengetikan, kemudian penyesuaian ke dalam KBBI-nya, kemudian penyesuaian dalam kosakata yang menggunakan frase-frase yang kita inginkan gitu. Kira-kira begitu, Bu. Nah, kadang-kadang itu yang kita tantangan pertama itu yang saya bilang di awal tadi adalah kita pengen terlihat sempurna. Nah, itu salah satu salah satu musuh utama ketika kita ingin menulis dengan baik. Karena kalau kita selalu ingin terlihat sempurna, satu kalimat baru terbuat aja kita pengen ngedit, Bu. Itu pasti. Itu pasti satu kalimat, satu paragraf baru dibuat satu paragraf, kita baca, pasti pengen kita edit, kita sempurnakan. Nah, maka itu yang harus kita hindari. Makanya saya tekankan di awal bahwa penyempurnaan tulisan itu kita lakukan pada saat finishing, pada saat proses editing. Nah, itulah disesuaikan nanti kesalahan pengetikannya, nanti penyesuaian kalimat-kalimat yang apa? Oh ini nggak cocok nih, harus menggunakan kata-kata akademik. Silakan itu dilakukan. Dan termasuk nanti penyesuaian dalam kamus besar bahasa Indonesianya. Karena kan kadang-kadang kalau kita pakai bahasa sehari-hari, kemudian menggunakan kata hati untuk dituangkan ke dalam tulisan itu terkadang tercampur bahasa daerah juga gitu. Yang harus kita sesuaikan dengan KBBI. Nah di tahap akhir itulah kita harus melakukannya. Kira-kira begitu ya Bu ya. Geng, geng, makasih Pak. Baik, selanjutnya Pak Tommy Michel, Pak Beni, dan Pak Iwayan, silakan. Boleh lagi nggak Pak? Oh, boleh, boleh, Ibu Ika. Boleh, boleh. Tadi kan ada strategi nih membangun ekosistem ya dengan riset nih. Misalnya dalam riset ini, riset yang dimaksud di sini apakah boleh dari riset-riset yang kita dari baca-baca buku gitu atau harus riset ke lapangan yang memang eh, apa ya menunjang riset. Kalau menunjang riset di lapangan pasti dengan banyak bacaan gitu, tapi kalau kita mau desk studi doang gitu kan berarti harus ada bacaan yang kita baca, entah itu bacaan dari koran-koran atau bacaan dari eh, apa sosial media atau dari mana aja gitu. Apakah itu bisa apa ya istilahnya kan kadang-kadang memperkaya memperkaya diri itu kan nggak hanya textbook thinking gitu, harus melihat juga di lapangan. Nah, itu riset yang dimaksud di sini apakah seperti itu harus kita riset juga di lapangan, memahami apa yang akan kita tulis, baru kita textbook, setelah itu baru kita tuangkan gitu ke dalam si opini ini. Ya, dalam menulis itu saya pikir begini Bu, sederhananya itu kita perbanyak membaca aja gitu ya. Perbanyak membaca sehingga kita mempunyai pengetahuan yang memadai terutama dalam topik-topik yang ingin kita tuangkan gitu. Nah, kalau misal beda ya kalau kita mau menulis disertasi atau mungkin kita membuat tesis ya memang kita harus riset ke lapangan. Tapi Ya, kalau kita mau menulis opini atau kita membuat cerita pendek atau cerpen atau mau bikin novel-novel yang pendek gitu atau tulisan-tulisan pendek yang berbuat opini bentuk esai itu saya pikir risetnya kita perbanyak membaca aja Bu. Dan jangan ragu juga menggunakan teknologi. Kita bisa bertanya dengan Google atau platform-platform lain yang kita rasa oh ini bisa menjadi referensi kita dalam dalam menulis. Kira-kira seperti itu, Bu. ya, ya, terima kasih Pak. Soalnya kan kalau dari apa ini balik lagi kalau ke AI gitu ya. Seperti di beberapa AI itu kayak notebook atau Gemini atau apa gitu. Itu kan kita sudah bisa nih memasukkan beberapa file gitu ke dalamnya untuk bisa apa sih istilahnya untuk kita istilahnya kayak meminta meminta masukan dari si AI ini terhadap sumber-sumber yang sudah kita berikan gitu ke dalam AI ini gitu loh. Nah itu apakah juga apa ya istilahnya untuk memperkaya meresum semua bacaan yang kita pengen baca tapi dalam waktu singkat gitu. Kalau saya secara pribadi memperbolehkan itu, Bu. Saya pribadi ya memperbolehkan itu, akan tetapi itu hanya sebagai bahan dasar ya.
bahan dasar kita untuk menulis. Nah, tetapi inti dari tulisannya itu tetap harus lahir dari pokok dan ide kita sendiri gitu, pokok Iya, pikiran iya. dan ide kita sendiri. Iya. Kira-kira begitu Bu ya. Siap. Hatur nuhun, Pak. Baik, kasih Bu Iken. Selanjutnya, ini kan sudah beberapa sudah punya draft dan memang langsung perlu dikonsultasikan sama ahlinya ya. Eh, Pak Beni, ya silakan Pak Oke, Beni. siap. Sorry, sorry. Eh, mau nanya sebentar dulu ya. Ini kan Pak tadi Bapak bilang kita kan perlu riset Pak ya, ataupun mengambilkan beberapa data, baik itu secara sekunder ataupun secara primer Pak. Nah, kadang-kadang memang kita sering Pak, kalau secara sekunder mungkin gampang Pak ya, bisa copy paste apa gitu. Nah, kadang yang dalam menyampaikan kalau yang primer ini kadang-kadang kita kan membahasakan itu ada kesulitan dalam arti masuk dalam proses opininya itu Pak. Bagaimana menurut Bapak Pak? Silakan Pak Yusuf, Pak Haris. Atau diulang Pak Beni, takut Pak Haris ini. Bapak, Diulang pertanyaannya Bapak. halo Pak Haris, Assalamualaikum. Ya, gini Pak, dalam penulisan kadang-kadang kita kan seperti dikatakan tadi harus mencari data. Data itu boleh berdasarkan misalnya pustaka atau sekunder Pak ya. Tapi kan kebanyakan opini itu kan karena hasil-hasil pikir ya. Jadi kan dari pengamatan, dari pengalaman. Makanya kadang-kadang kita membuat dalam satu poin-poin tertentu saja, gitu. Misalnya ada 5 poin, 6 poin. Nah, yang yang kadang kesulitannya dalam penulisan itu adalah ketika menginterpretasikan atau dalam menjawantahkan dalam bentuk tulisan. Apa pendapat Bapak terhadap apa usul Bapak terhadap ini sehingga kita bisa dalam membuat suatu opini itu terjadi apa namanya kesinambungan dalam isi-isi daripada opini tersebut. Ya, Bung Izin tadi pertanyaannya saya agak kurang, ini bisa diulangi nggak ya? Gini Pak, misalnya kita bikin satu opini Pak ya, misalnya kita kan misalnya apa ya, contoh misalnya eh, apa solusi kita terhadap kemacetan dalam eh, dalam masa eh, apa dalam masa mudik gitu kan. Nah, ketika kita kan melihat ada dua sisi Pak. Satu dari sisi dari satu satu sisi misalnya pasti kita lihat dari sisi kepustakaan berapa berapa sih panjang jalannya dari Jawa, dari katakan dari Jakarta ke Jawa berapa, apa aja yang ada fasilitasnya, contoh jalan tol berapa apa aja di mana itu kan berarti kita kan datanya itu kan data yang kita lihat secara sekunder Pak ya, apakah dari media, dari hasil-hasil berita ataupun dari hasil-hasil riset ataupun hasil apa gitu. Nah, tapi kan pengalamannya kan berbeda Pak. Ya, artinya begini, kalau yang bersifat apa bersifat pengalaman lah, Pak, dalam arti empirik Pak ya. Artinya sesuatu yang misalnya contoh ini, ketika saya mudik itu kan berarti saya banyak kendala, kan, Pak. Kendala seperti misalnya ada truk yang melintas, nah adanya apa masalah-masalah yang timbul karena secara pengalaman ataupun berdasarkan data-data yang keluhan dari beberapa teman-teman yang bersama. Nah, dalam membuat suatu narasi, opini, akhirnya kita mendapatkan satu solusi. Oh ini solusinya ini. Kan kadang-kadang kan kesulitannya dalam membuat narasinya itu Pak, maksudnya Pak. Sehingga nanti opini itu menjadi satu satu opini apa satu akhirnya tidak hanya memaparkan pengalaman-pengalaman kayak bercerita gitu, kayak deskripsi aja gitu Oh Pak. iya, Maksudnya paham, begitu. paham, paham, Pak. Ya memang ya apa menuangkan ide dan memadukannya dengan data-data sekunder itu memang agak agak sulit ya Pak ya. Itu memang memang menjadi sebuah tantangan sendiri.
Tetapi di sinilah Pak, kadang-kadang seni menulis itu kan di sini kita yang kita harus pahami semua bahwa menulis itu kan menggabungkan semua antara ide, pokok pikiran, data-data, kemudian fakta dan hal-hal lain yang bisa menjadi penunjang penulisan kita. Nah, ini yang saya pikir ide, gagasan dan solusi yang kita tawarkan itu tuangkan dulu aja, Pak. Tuangkan dulu ke dalam sebuah tulisan. Nah, sehingga nanti ketika pada saat kita sudah mau editing, nah baru kita menyusun frase katanya, Pak. Kata per kata itu kita susun. Oh, ini nanti bagusnya kata ini masuknya ke sini. Oh, data-data sekunder ini nanti akan masuk di bagian ini. Itu ide itu akan muncul sendiri pada saat kita melakukan editing, Pak. Nah, biasanya pengalaman saya ketika saya menulis tajuk, tajuk saya tuh selalu acak-acakan datanya di mana, ininya di mana, kemudian pendapat-pendapat ahli itu di mana. Tetapi pada saat kita melakukan editing, nah itu akan muncul, oh ini data ini cocoknya masuk di paragraf sini, ini akan masuk data sini. Itu biasanya begitu Pak, kalau kita mau bikin opini itu begitu Pak, ininya. Jadi jangan maksud saya itu kenapa harus dituangkan semua ke dalam sebuah tulisan, itu supaya ide-ide kita itu jangan sampai hilang dulu, Pak. Minimal ketika dia ada di dalam tulisan itu, ide itu kan dia nempel tuh. Nah, nanti ketika kita mau menyusun pada saat akhir kita mau editing akhir itu, nah itu akan memudahkan kita dalam menyusun paragraf per paragraf. Nah, itu yang mungkin yang saya tangkap dari pertanyaan Bapak, karena memang pengalaman dengan data yang ada di lapangan itu memang tidak akan pernah sinkron, Pak. Saya perhitung, saya sama seperti saya hari ini. Oh ini saya berangkat jam segini, saya akan nyampe rumah jam sekian. Nanti saya masih akan sempat memberikan materi kepada bapak-bapak jam sekian. Tapi ternyata fakta lapangannya kan tidak seperti itu, Pak. Itu yang kadang-kadang sulitnya kita itu kan di situ, Pak. Kira-kira begitu, Pak ya. Ya, oke Pak. Kadang-kadang takutnya kita kan menyampaikannya jadi absurd Pak ya, atau apa? Jadi data yang tidak valid gitu Pak ya. Itu yang membuat akibatnya apa namanya apa ya akurasi daripada suatu opini itu ataupun daya tarik opini itu jadi tidak bagus gitu Pak. Itu sih kadang-kadang kesalahan dalam opini karena jadi akibatnya kita hanya curhat aja gitu Pak. Baik, Bapak. Eh, Opini itu kan adalah tulisan tentang gagasan dan ide kita gitu. Gagasan dan ide kita yang kita tuangkan ke dalam tulisan. Nah, persoalan data itu kan data sekunder itu penting dimasukkan. Nah, tetapi fakta lapangan juga penting dimasukkan. Nah, sehingga di sini yang akan menjadi poin utamanya adalah perbandingan datanya, Pak. Data sekunder dengan fakta lapangan itu akan menjadi pembanding sehingga ide dan gagasan itu menjadi lebih objektif. Nah, ketika ide dan gagasan itu menjadi objektif, eh, sehingga fakta-fakta yang kita sajikan di dalam tulisan itu juga akan lebih baik dan akan mudah dipahami oleh para pembaca. Nah, intinya di situ sih Pak sebetulnya. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Siap. Oke. Eh, Selanjutnya Pak Muhammad Nasiul Ibad, silakan Pak. Pak Nasiul Ibad. Atau Bapak Iwayan Kartimin, silakan. Baik, selamat sore Pak Novel Kurniawan, yang terhormat para narasumber dan Bapak Ibu peserta webinar pada kesempatan sore hari ini. Saya ingin bertanya tentang apa? Tentang penulisan opini. Karena kan penulisan opini itu kita bisa melihat
dari suatu kasus atau menyampaikan pendapat secara pribadi gitu. Apakah ada semacam pola atau struktur yang diterapkan dalam tulisan opini? Kalau tadi kan sempat Pak narasumber Pak Aris menyampaikan bahwa kita harus mempunyai data lapangan juga, kemudian data pendukung gitu. Nah, biasanya kan tulis-tulis opini kan sifatnya dia singkat ya, semacam penyampaian pendapat di media cetak gitu. Apakah ada semacam format dalam tulisan opini tersebut sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami secara eh, terstruktur. Terima kasih, Pak. Baik, kalau format standar penulisan opini di dalam media, sepanjang pemahaman saya tuh pasti ada intinya adalah pokok-pokok permasalahan. Itu dulu yang paling penting. Ada pokok-pokok permasalahan, kemudian ada data-data atau fakta-fakta yang disajikan. Nah, kemudian di endingnya itu pasti selalu ada ada pendapat ahli juga dirangkum jadi satu pendapat ahli. Kemudian baru terakhir masuk ide dengan gagasan kita. Ide gagasan kita apa solusi dari pokok permasalahan itu. Nah, itu sebetulnya urutannya begitu, Pak. Membuat opini di media itu seperti itu. Jadi kita pakai prolog, prolog pembuka itu adalah pokok permasalahannya dulu apa, pokok permasalahan yang kita mau soroti apa, kemudian baru kita sajikan, boleh pendapat ahli duluan, boleh juga data-data duluan gitu. Nah, baru nanti di akhir opini baru kita masuk ide dan gagasan kita terhadap solusi persoalan itu apa gitu. Kira-kira begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Aris. Bapak Ibu, ada lagi silakan. Pak Ibat nggak apa-apa meskipun baru masuk dari beberapa materi atau udah udah nulis draft, silakan untuk ditanyakan apa permasalahan ataupun apa bisa konsultasi langsung. Silakan Bapak. Atau Pak Tommy Michel. Pak Tommy Michel? Iya Bapak, iya iya, siang Pak, Silakan. siang. Ya. Oh, iya tadi saya sudah ngecek semua Pak ya, itu materinya oke. Yang berikutnya Pak, yang terkait bagaimana Pak teknis kalau misalnya itu ada istilah dalam bahasa daerah, apakah kita hanya harus mengutip lengkapkah? Kemudian andai kata pun kita terjemahkan itu sesuai pengetahuan, maksudnya sesuai yang kita kuasai atau kita mengutip terjemahan yang misalnya betul-betul terjemahan yang diakui banyak orang. Misalnya terjemahan itu juga salah sebetulnya. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Bapak. Ini juga bagus juga. Ini istilahnya adalah penggunaan bahasa-bahasa asing lah ya. Bahasa asing itu termasuk bahasa daerah yang memang jarang digunakan oleh orang lain. Nah, kami biasanya ketika menggunakan istilah-istilah asing termasuk bahasa-bahasa daerah, itu kita tetap akan tulis bahasa daerahnya atau bahasa asingnya, tetapi akan kami kasih cetak miring. Nah, setelah kami cetak miring, baru akan dibuat di dalam kurung artinya. Artinya apa? Secara harfiah saja, Pak. Artinya secara harfiah tidak harus panjang lebar kita mengartikan begini. Misalkan kalau kita bahasa Jawanya itu apa ya? Eh, monggo, monggo itu kan Iya, silakan. iya. Nah, ya secara harfiahnya aja kita artikan silakan gitu aja gitu Pak. Jadi lebih sederhananya begitu. Sama kita menggunakan bahasa asing apakah itu bahasa Inggris, termasuk bahasa-bahasa akademik yang tidak familiar, itu boleh dicetak miring, kemudian diartikan di dalam kurung, dibuat di dalam kurung. Kira-kira begitu Pak ya. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Pak. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ada atau tidak?
Kalau tidak langsung langsung bisa melanjutkan tulisannya dan nanti bisa eh, apa oleh tim Asosiasi Peliti Studi Kalimantan bisa kami teruskan ke Pak Haris kayak gitu Bapak Ibu. Ada lagi? Atau cukup Bapak Ibu? Cukup, Pak. Oh, cukup dulu. Baik. Eh, untuk pertemuan kali ini izin Pak Haris untuk closing dan juga eh, mohon spiritnya lah, arahannya lah biar para peserta juga istiqomah. Silakan Bapak Haris. Baik, terima kasih Mas. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi ini. Poin pentingnya adalah jangan ragu kita memulai. Menulis itu sama dengan kebiasaan kita ketika kita naik sepeda motor atau naik mobil. Ketika kita konsisten melakukannya setiap hari, maka kita akan semakin mahir, semakin semakin punya ide-ide yang kita bisa tuangkan ke dalam sebuah tulisan. Yang paling penting itu adalah memulai. Jangan takut salah, jangan berpikir bahwa tulisan kita harus sempurna. Karena saya sebagai penulis pun kadang-kadang itu selalu minta koreksi dengan orang lain apakah tulisan kita ini sudah bagus atau belum. Karena yang menilai bagus atau tidak tulisan kita itu adalah pembaca kita. Audiens yang ingin kita sasar. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, apakah bisa on cam kamera untuk 2 detik untuk saya dokumentasikan Bapak Ibu? Bentar saja. Bu Ika? Nah, oke. Bu Ika, izin saya hitung Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ini buat rilis kami. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Bapak Ibu dan juga Bapak Haris kayak gitu. Seperti apa yang disampaikan yang dimention oleh Bapak Haris, jadi kita harus konsisten dan juga menulis Bapak Ibu. Jadi saya sebelum juga diminta untuk membersamai Bapak Ibu, saya nulis dulu juga di Kalteng Pos dan juga di beberapa Kalteng Pos, Palangkaraya Pos. Nah, ini waktu saya kemarin konferen mengangkat filosofi Huma Betang dan juga ini tentang haji. Jadi saya menghimbau untuk Bapak Ibu juga klinik menulis opini publik ini ya percuma kalau kita ikut sebanyak 17 sampai 20 orang itu kalau tidak menulis kayak gitu Bapak Ibu. Jadi silahkan apapun tulisan Bapak Ibu kirim ke kami, kita akan belajar bersama dan juga eh, apa sebisa mungkin kita haluskan bersama-sama sampai syukur-syukur kita bisa eh, publish bersama kayak gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan juga selamat untuk melaksanakan mudik pulang kampung bersama keluarga. Sehat berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Sore, Selamat sore, terima kasih. Bapak. Sampai Maaf lahir ketemu lagi. batin, selamat Sama-sama, Ibu. menjelang Lebaran. Maaf lahir batin namanya buat Lebaran. Maaf, batin, mengalami Lebaran. Terima kasih.